media komunikasi digital. Teknologi komunikasi digital adalah teknologi yang berbasis sinyal elektrik komputer. Sinyalnya bersifat terputus-putus dan menggunakan sistem bilangan biner. Bilangan biner tersebut akan membentuk kode-kode yang mempresentasikan suatu informasi tertentu. Setelah melalui proses digitalisasi informasi yang akan masuk akan berubah menjadi serangkaian bilangan biner yang membentuk informasi dalam wujud kode digital. Kode digital tersebut nantinya akan mampu dimanipulasi oleh komputer. Network adalah jaringan dari sistem komunikasi data yang melibatkan sebuah atau lebih sistem komputer yang dihubungkan dengan jalur alat transmisi komunikasi membentuk satu sistem. Dengan network, komputer yang satu dapat menggunakan data di komputer yang lain. Network merupakan cara yang sangat berguna untuk mengintegrasikan sistem informasi dan menyalurkan arus informasi dari satu area ke area lainnya. Network yang terbatas dalam jarak antara area 1000 meter untuk komunikasi dalam network, maka digunakanlah bentuk LAN. Network ini banyak digunakan dalam satu perusahaan yang menghubungkan antara departemen dalam satu gedung. LAN berbeda dengan external network. LAN dapat menggunakan kabel untuk transmisi datanya sebagai link, sedangkan external network masih perlu menggunakan jalur-jalur komunikasi tambahan, misalnya telepon, satelit, dan lainnya. Biasanya, LAN berbentuk star. LAN, Local Area Network, biasanya disingkat LAN, adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil, seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah, sekolah, atau yang lebih kecil. Saat ini, kebanyakan LAN berbasis pada teknologi IEEE 802.3 Ethernet menggunakan perangkat switch mempunyai kecepatan transfer data 10, 100, atau 1000 Mbit per second. Selain teknologi Ethernet, saat ini teknologi 802.11b atau bisa disebut Wi-Fi juga sering digunakan untuk membentuk LAN. Tempat-tempat yang menyediakan koneksi LAN dengan teknologi Wi-Fi biasa disebut hotspot. Pada sebuah LAN, setiap node atau komputer mempunyai data komputasi sendiri. Berbeda dengan konsep dumb terminal, setiap komputer juga dapat mengakses sumber daya yang ada di LAN sesuai dengan hak akses yang telah diatur. MAN, Metropolitan Area Network, mencakup area yang lebih besar dari LAN dan area yang lebih kecil dibandingkan dengan WAN. MAN adalah suatu jaringan dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai lokasi seperti perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. Jaringan jam adalah gabungan dari beberapa jam. Jangkauan dari jam ini ada antaranya 10 hingga 50 km. MAN ini merupakan jaringan yang tepat untuk membangun jaringan antara kantor-kantor dalam suatu kota, antara pabrik, instansi, dan kantor pusat yang berada dalam satu jangkauan. WAN, Wide Area Network. WAN, jaringan komputer yang mencakup area yang lebih besar, sebagai contoh, yaitu jaringan komputer antara wilayah, kota, atau bahkan negara. Atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router pada saluran komunikasi publik. WAN digunakan untuk menghubungkan jaringan area lokal yang satu dengan jaringan lokal yang lainnya, sehingga pengguna atau komputer di lokasi yang satu dapat berkomunikasi dengan pengguna komputer di lokasi yang lainnya. Software Communication. Pertama, text, picture, video messaging. Kedua, internet messaging. Ketiga, voice and video calling. Dan yang terakhir, data plan. Network communication, standard and protocol.
RFID, Radio Frequency Identification, atau pengenal frekuensi radio, adalah sebuah metode identifikasi dengan menggunakan sarana yang disebut label RFID atau transponder untuk menyimpan dan mengambil data jarak jauh. Label atau kartu RFID adalah sebuah benda yang bisa dipasang atau dimasukkan di dalam sebuah produk dengan tujuan untuk identifikasi menggunakan gelombang radio. Label RFID berisi informasi yang disimpan secara elektronik dan dapat dibaca hingga beberapa meter jauhnya. Sistem pembaca RFID tidak memerlukan kontak langsung seperti sistem pembaca kode barcode. Label RFID terdiri atas microchip, silikon, dan antena. Beberapa ukuran label RFID dapat mendekati ukuran sekecil butir beras. NFC, Near Field Communication, adalah protokol berbasis pada RFID yang menentukan bagaimana jaringan menggunakan radio jarak dekat sinyalnya untuk berkomunikasi antara dua perangkat atau benda yang dilengkapi dengan teknologi NFC. NFC dapat digunakan pada sistem pembayaran tak bersentuhan, sama seperti yang sedang dilakukan pada kartu kredit dan tiket elektronik, serta penyediaan pembayaran mobile untuk menggantikan atau melengkapi sistem ini. TCP atau IP, standar proses tukar-menukar data. Communication Line, Communication Device, Wireless Access Point, adalah pusat perangkat komunikasi yang memungkinkan komputer dan perangkat mentransfer data secara near cable di antara mereka sendiri atau ke jaringan kabel menggunakan teknologi near cable seperti Wi-Fi. Router adalah perangkat yang mendukung jaringan internet dengan membagikan koneksi internet ke perangkat lain. Dapat didefinisikan sebagai perangkat jaringan internet fisik atau virtual yang dirancang untuk menerima, menganalisis, dan meneruskan paket data antara jaringan komputer. Router melakukan aktivitas ini dengan memeriksa alamat IP. Tujuan dari paket data internet yang diberikan dengan menggunakan table header, dan lantas pengalihan dilakukan untuk transfer paket internet kepada perangkat-perangkat yang tersedia. Router juga dapat diartikan sebagai perangkat yang menghubungkan dua atau lebih jaringan atau subjaringan paket data berseling. Dalam artian, router melayani pengelolaan lalu lintas antara jaringan dengan meneruskan paket data ke alamat IP yang dituju. Fungsi router antara lain menghubungkan jaringan, mentransmisikan informasi, menghubungkan jaringan ke DSL, packet filtering, peripherals, and file sharing. Home network, pembagian sinyal pada suatu bangunan. Pada ruangan yang diwarnakan hijau dapat diartikan memiliki sinyal jaringan yang baik. Pada ruangan berwarna biru dapat diartikan sinyal ruangan sedang, dan yang merah dapat diartikan sinyal ruangan yang buruk. Transmission media. Media transmisi adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi data. Karena jarak yang jauh, maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode atau isyarat. Dan isyarat inilah yang akan dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah kembali menjadi data. Media transmisi digunakan pada beberapa peralatan elektronika untuk menghubungkan antara pengirim dan penerima supaya dapat melakukan pertukaran data. Beberapa alat elektronika seperti telepon, komputer, dan radio
membutuhkan media transmisi untuk dapat menerima data. Seperti pada pesawat telepon, media transmisi yang digunakan untuk menghubungkan dua buah telepon adalah kabel. Setiap peralatan elektronik memiliki media transmisi yang berbeda dalam pengiriman datanya. Wireless transmission media, infrared, broadcast radio, cellular radio, microwave radio, communication satellite. Seluler radio. Seluler radio merupakan salah satu bentuk dari pancaran gelombang radio yang juga bisa menjadi suatu bentuk komunikasi dua arah antara pengguna dengan menggunakan gelombang radio. Sebagai penghantarnya, radio seluler digunakan secara luas dan umum dalam bidang komunikasi mobile seperti modem, nirkabel, dan telepon genggam. Radio seluler pertama kali dikembangkan sejak tahun 1970 oleh Bell Telephone Company yang merupakan bagian dari AT&T. Microwave atau gelombang mikro adalah gelombang elektromagnetik dengan frekuensi super tinggi, super high frekuensi, yaitu berada di atas 3 kHz. Jika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, akan muncul efek pemanasan pada benda tersebut. Jika makanan menyerap radiasi gelombang mikro, makanan menjadi panas dan masak dalam waktu yang singkat. Proses inilah yang dimanfaatkan dalam oven microwave. Gelombang mikro juga dimanfaatkan pada radar, digunakan untuk mencari bentukan jejak suatu benda dengan gelombang mikro dengan frekuensi sekitar 10 Hz. Gelombang mikro menjadi aplikasi yang istimewa karena ukuran dari komponen yang digunakan lebih kurang sebanding dengan panjang gelombang yang digunakan, sehingga fenomena perambatan gelombang ini di dalam media yang diamati menjadi suatu yang sangat penting. Communication Satellite. Komunikasi adalah sebuah satelit buatan yang ditempatkan di angkasa dengan tujuan telekomunikasi. Satelit komunikasi modern menggunakan orbit geosynchronous orbit MOLNIA atau orbit bumi rendah. GPS Global Positioning System adalah sistem untuk menentukan letak di permukaan bumi dengan bantuan penyelarasan sinyal satelit. Sistem ini menggunakan 24 satelit yang mengirimkan sinyal gelombang mikro ke bumi. Sinyal ini diterima oleh alat penerima di permukaan bumi dan digunakan untuk menentukan letak, kecepatan, arah, dan waktu. Sekian penjelasan mengenai